Kelompok negara-negara dengan ekonomi berkembang alias BRICS akan mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Kazan, Rusia pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2024. KTT ini menjadi acara puncak setelah diadakan pertemuan pejabat tinggi BRICS di Saint Petersburg, Rusia pada Rabu 11 September 2024. Saat itu pembahasan berfokus pada tanggung jawab terhadap masalah keamanan. Sementara pada akhir Oktober 2024, isi pembahasan tak jauh dari politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, lalu budaya dan manusia. Nasihat urusan luar negeri Presiden Rusia, Yuri Usakov menyebut, pihaknya sudah mengirimkan undangan ke 38 negara Kamis 10 Oktober 2024. Indonesia menjadi salah satu negara yang diundang meski hanya beberapa hari setelah Prabowo Subianto dilantik jadi presiden. Dari 38 negara yang diundang, sebanyak 32 negara memastikan hadir, dengan 24 diantaranya memastikan kehadiran pemimpin mereka dalam KTT tersebut. Приглашения на саммит были направлены в 38 государств. 38. Это, естественно, и страны-члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. 32 страны уже подтвердили свое участие. 32 страны. Отмечу, что из этих 32, 24 страны подтвердили участие лидеров. Sebagai informasi, BRICS adalah kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Mereka lalu menambah 4 anggota baru pada Januari 2024, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab atau UEA. Arab Saudi telah mempertimbangkan untuk bergabung, sementara Azerbaijan dan Malaysia telah mengajukan permohonan secara resmi. Dalam KTT besok, Yuri memastikan 9 negara anggota mengirim pejabat tertingginya dan hanya Arab Saudi yang mengirimkan menteri luar negeri. Подтвердили свое участие все государства-члены БРИКС, причем 9 из них будут представлены на высшем уровне, и одна страна, это Саудовская Аравия, направит министра иностранных дел. Putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS, diperkirakan tidak akan hadir dalam acara tersebut. Padahal bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, telah mengundang MBS untuk menghadiri pertemuan puncak tersebut. Moskwa tidak mengungkap alasan ketidakhadiran MBS. Dikutip dari Reuters, pada Januari 2024 ini, Riyadh masih mempertimbangkan undangan untuk bergabung dengan BRICS. Adapun kemungkinan bergabungnya Saudi ke BRICS ini menimbulkan kekhawatiran di Washington, yang belakangan sedang dalam situasi tegang dengan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia itu. Terlebih di lain sisi, hubungan Saudi dan Beijing justru sedang hangat-hangatnya. Lantas, apa yang akan dibahas oleh para pemimpin negara dalam KTT mendatang? Ambisi BRICS untuk menyaingi dominasi negara-negara barat nampaknya makin besar. BRICS memang memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang dengan tujuan mengimbangi tatanan global yang dipimpin barat. Para anggota pendiri menyerukan tatanan dunia yang lebih adil dan reformasi lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dana Moneter Internasional atau IMF, dan Bank Dunia atau World Bank. Nah, dalam KTT pada akhir Oktober 2024 ini, Moskwa ingin menciptakan alternatif dari IMF untuk melawan tekanan politik dari negara-negara barat. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menjelaskan sistem keuangan global kini dikuasai negara-negara barat dan perlu ada alternatif dari hal tersebut. Ia menuding IMF dan Bank Dunia tidak bekerja demi kepentingan negara-negara BRICS. Anton juga menyebut perlunya BRICS membentuk lembaga keuangan yang serupa dengan Bretton Woods.
Rusia saat ini sedang mendapat pukulan keras imbas invasi ke Ukraina yang mereka lakukan sejak 2022 lalu. Cadangan devisa Moskwa yang disimpan dalam bentuk dolar dan euro dibekukan dan sistem keuangan mereka juga mendapat sanksi dari Barat. Negara itu juga terputus dari pasar modal internasional. Rusia baru-baru ini juga mengalami penundaan dalam transaksi internasional dengan mitra dagangnya, termasuk negara-negara anggota BRICS karena bank di negara-negara ini takut mendapat hukuman dari Barat. Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina sudah mengusulkan pembuatan sistem pembayaran jembatan BRICS yang akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota. Namun ide ini mengalami kemajuan yang lambat. BRICS sejauh ini baru mendirikan satu lembaga keuangan, yakni Bank Pembangunan Baru yang diresmikan pada tahun 2015 lalu. Bank ini bertujuan untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota BRICS serta negara-negara ekonomi berkembang lainnya. Indonesia dipastikan mendapat undangan dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober 2024 itu. Akan tetapi jadwal yang diagendakan sangat dekat atau hanya berselang 2 hari setelah Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden Indonesia. Sebagai gantinya, Presiden terpilih Prabowo akan menunjuk utusan khusus dari tanah air. Namun demikian, belum ada nama yang disebutkan. Indonesia sejatinya mendapat ajakan untuk bergabung dengan BRICS saat mengikuti KTT ke-15 di Johannesburg pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2023. Akan tetapi Indonesia masih menimbang-nimbang untuk bergabung dengan blok tersebut. KTT BRICS akan berlangsung pada akhir Oktober 2024 ini. 32 negara memastikan hadir termasuk Indonesia. BRICS yang sering dianggap sebagai saingan Barat kini semakin kuat dengan hadirnya negara-negara baru. Dan di KTT kali ini mereka berencana membuat saingan dari IMF atas usulan Rusia. Apakah usulan ini akan benar-benar dapat terlaksana? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.